Raja Bone yang dimaksud ialah Latenritata Arung Palaka, Peta Malampee Gemekna, atau akrab disapa sebagai Daeng Serang, yang merupakan pewaris tahta dari Mario Riwawo dan Palaka. Beliau dikenal sebagai pewaris tahta atau putra mahkota yang menggantikan pamannya. Puata Peta Malampee Gemekna ini membuat kerajaan Bone berjaya. Ia berhasil menegakkan kedaulatan Bone, kehormatan dan harga diri orang Bone, serta membuat kelompoknya bersinar lagi. Tokoh hebat ini merupakan putra dari Puata Weten Risusui, Datuk Mario Riwawo, dan ayahnya Puata Lapotobune Tobai, yang merupakan bangsawan Arung Tanah Tangga, serta Kedatuan Lompulle. Sedangkan kakeknya yang bergelar Arung Palaka dengan nama Anumerta Matinroe Ribantaing sebagai tokoh yang pertama kali menerima ajaran Islam atau mewakili seluruh rakyat Bone untuk mengucapkan syahadat dari Raja Goa. Namun, warga Bone pada saat itu menolak agama Islam sehingga kakeknya diusir jauh dari Bone. Pada saat itu, kakek dari Arung Palaka melakukan perjanjian dengan Karenggoa, Sultan Alauddin, beserta kesepakatan mereka berdua tentang kerajaan Goa dan kerajaan Bone. Karenggoa mengatakan, "Dengarlah wahai saudaraku, kita disaksikan oleh Dewata yang Esa. Bila bukan lagi keturunanku yang menjabat sebagai Karaeng, Raja Goa, dan Karaeng Tallo, barulah engkau tidak punya hakmu. Barulah pula engkau dapat diperlakukan semena-mena oleh sesama manusia. Bila engkau tertimpa masalah, maka bukalah pintumu agar kami kerajaan Goa Tallo dapat masuk di dalam kesusahanmu." Puata Matinroe Ribantaing merespon dengan berkata, "Oh Karaeng, tidaklah gugur padiku, tidaklah robek timbaku, tidaklah dibuka rahasia diriku apabila ada masalah yang menimpa negeri Goa, walaupun hanya sebilah bambu sebagai titian. Kami pun berjalan membantumu. Kami akan masuk di dalam kesusahanmu hingga pada anak cucumu. Tetapi janganlah mengkhianati kami sebagai orang kecil." Begitulah perjanjian kesepakatan antara Raja Goa dan Raja Bone atau kakek dari Arung Palaka. Kesepakatan inilah yang diwasiatkan oleh Puata Matinroe Ribantaing pada putrinya atau ibu dari Arung Palaka. Beberapa tahun kemudian, pada saat masa Puata atau Unruk baru berusia 11 tahun, Bone mengalami kekalahan melawan tentara Makassar, tepatnya di Benteng Pasempe. Oleh sebab itu, Puata Unruk ikut dengan kedua orang tuanya untuk diasingkan ke Goa, serta orang-orang Bone yang berstatus tawanan perang dibagi-bagi jumlahnya oleh Batik Salapang Goa. Usia Puata Unruk pada saat itu masih belia. Ia seringkali membawa tombak atau biasa juga menjadi pengapit Karaeng apabila melakukan perjalanan. Peran yang dilakukannya membuat Puata Unruk belajar banyak tata cara kehidupan di Istana Goa, sehingga beliau diberi nama Daeng Serang. Selanjutnya, jabatan Tomak Bicara Buta pada saat dipercayakan oleh Kareng Karunrung diketahui membuat rakyat Bone yang ditawan semakin menderita. Ia dikenal dengan raja yang keras hati dan sangat kejam. Bahkan Kareng Karunrung yang meminta Raja Goa agar memerintahkan Tobala mengarahkan 10.000 orang Bone untuk melakukan kerja paksa yang tidak boleh ditawar. Pada saat orang Bone yang berjumlah sebanyak 10.000 orang tiba di Goa, Kareng Karunrung memerintahkan mereka untuk menggali pembuatan benteng-benteng. Orang Bone dibagi per kelompok. Setiap kelompok berjumlah 10 orang dan dikawal oleh prajurit Goa. Saat itu, Arung Palaka juga ikut bergabung pada kumpulan para penggali. Arung Palaka melakukan hal ini karena prihatin atas sikap bangsawan Goa yang semena-mena. Para anggota Batik Salapang yang melihat kejadian itu pun dipaksa bungkam oleh Kareng Karunrung. Perlawanan Arung Palaka berawal dari sebuah pesta tahunan yang diadakan oleh Kareng Goa. Pesta kerajaan itu selalu dirayakan di Tallo yang berpusat di arena perburuan rusa atau Ongkojonga. Rakyat Goa dan Tallo berbondong-bondong untuk menyaksikan hiburan tersebut. Bahkan, terkadang mereka ada yang turut serta menghalau rusa buruan Kareng Goa. Pesta keramaian dan perburuan rusa pun tiba. Kareng Goa dan pejabat kerajaan hadir berpakaian lengkap dengan menggunakan persenjataan. Namun, layaknya sebuah adegan film yang penuh drama, Arung Palaka yang biasanya selalu ikut membawa tombak pribadi Kareng Goa, saat itu ia tidak ikut bergabung. Kemudian, ayah Arung Palaka yang kemudian bertugas untuk menggantikannya. Para pemburu pun kemudian memasang jebakan pada jalur rusa
penunggang kuda menunggu di tepi hutan, dan pemburu lainnya bergerak memasuki hutan. Pada saat yang bersamaan, rupanya ada 2 orang tawanan atau orang bone yang kabur. Mereka bersembunyi di tengah hutan. Di tengah hutan, keduanya kemudian kaget dengan suasana perburuan. Mereka menganggap para pemburu itu sedang mencari mereka. Di satu sisi, para pemburu yang melihat pergerakan mencurigakan juga mengira mereka berdua itu adalah rusa buruannya. Kemudian, keduanya kurang beruntung dan tertangkap, lalu digiring ke depan Kareng Karunrung. Kareng Karunrung kemudian murka dengan 2 orang yang berusaha melarikan diri itu. Karena kesal, ia kemudian memerintahkan 2 tawanan ini dibunuh dengan cara dipukuli. Ayahanda Arung Palaka yang turut menyaksikan kedua tawanan itu dipukuli dengan cara tidak manusiawi. Secara spontan, beliau tidak mampu menahan rasa ibanya atau pese. Datuk Laumpule tidak dapat mengendalikan dirinya pada saat menyaksikan para penggali atau tawanan itu mendapatkan perlakuan yang melebihi binatang. Secara tidak sadar, ia kemudian membuka sarung tombak yang digenggamnya itu, lalu mengamuk. Akibatnya, Datuk Laumpule membunuh banyak orang. Hal ini membuat prajurit Kareng Karunrung ditambah dengan prajurit Karenggoa bergerak mengamankan amukan Datuk Laumpule. Setelah itu, barulah ia dapat dilumpuhkan. Datuk Laumpule dibunuh di atas lesung penumbuk padi pada saat pesta perburuan rusa bubar. Peristiwa ini kemudian sampai di telinga sang permaisuri, Datuk Mario Riwawo, ibunda dari Arung Palaka. Ia coba menenangkan perasaannya sejenak, namun kesedihannya tidak dapat terbendung. Malam tiba, datanglah Arung Palaka karena rasa rindu pada istrinya dan sang ibunda. Kedatangannya dari lokasi penggalian disambut dengan rasa heran dan kaget saat melihat istri dan ibunya sedang menangis, sehingga Arung Palaka mengendalikan perasaannya sejenak dan menanyakan alasan mereka menangis. Sang ibunda kemudian berucap, "Ayahmu telah tiada." Kemudian Arung Palaka bertanya, "Di mana jasad ayahku?" Sang ibunda kemudian menjawab, "Jasadnya sudah dikuburkan. Ayahmu meninggal karena mengamuk saat menyaksikan penggali atau tawanan yang melarikan diri dihukum mati." Disinilah sang ibu baru mengungkap wasiat dari Puatta Matinroe Ribantaing mengenai isi perjanjian antara Karenggoa dengan Puatta Matinroe Ribantaing. Arung Palaka geram karena kerajaan Goa dan Taluk mengkhianati perjanjian kakeknya dengan Karenggoa. Ia kemudian memohon kepada Dewata Yang Esa agar dapat meraih cita-cita kebaikan dan berharap semoga Tuhan Yang Maha Pencipta dapat menemukan jalan untuk kedaulatan Bone agar dapat tegak kembali. Saat itu, Arung Palaka bersama dengan 3 sahabat setianya, yakni Arung Belo, Arung Patojo, dan Arung Apanang bersepakat untuk menegakkan kekuatan Bone dan melepaskan diri dari penjajahan kerajaan Goa. Sebagai garda terdepan untuk mengangkat harga diri kerajaan Bone, mereka berempat kemudian mengumpulkan sejumlah pengikut setia, menyusun strategi yang rapi guna menyingkirkan semua penghalang. Pada saat yang sama, seluruh Karaeng dan pasukannya sedang berada di Taluk. Disinilah momentum paling tepat bagi Arung Palaka untuk membawa lari para tawanan sejumlah 10.000 orang Bone. Arung Palaka bersama pengikutnya kemudian berhasil membunuh seluruh mandor galian sebanyak 1.000 orang dan menyita persenjataannya. Kemudian dikumpulkan dan digunakan oleh para pengikut Arung Palaka yang melarikan diri pulang ke Bone. Pada saat mereka tiba di Bone, Arung Palaka kemudian menemui Peta Tobala dan Datuk Sopeng yang bernama Laten Ribali. Rupanya Datuk Sopeng dan Peta Tobala, sang jenang Bone saat itu, memang telah bersepakat untuk mengumpulkan kekuatan dan mengerahkan prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Goa. Datuk Sopeng dan Arung Bila kemudian sepakat atas nama Sopeng untuk bersekutu dengan Bone pada tahun 1660 yang dikenal dengan sebutan Pincara Lopie Ri Atapang atau Perjanjian Rakit di Atapang. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.